Kristen Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, pengertian sistem pernapasan pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Selanjutnya, fungsi sistem pernapasan. Fungsi sistem pernapasan adalah untuk memungkinkan ambilan oksigen dari udara ke dalam darah dan memungkinkan karbon dioksida terlepas dari darah ke udara bebas. Saluran pernapasan pada manusia terbagi menjadi dua bagian, yaitu saluran pernapasan bagian atas dan saluran pernapasan bagian bawah. Saluran pernapasan bagian atas terdiri dari rongga hidung, sinus, faring, dan epiglotis. Saluran pernapasan bagian atas yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung dimulai dari vertibulum, yakni pada bagian anterior ke bagian posterior, yang berbatasan dengan nosofaring. Rongga hidung terdiri dari vertibulum, rambut, struktur kongka, dan sel silia. Saluran pernapasan pada bagian atas yang kedua adalah sinus. Sinus adalah rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian struktur tulang pipi, kedua sisi batang hidung, dan belakang mata. Saluran pernapasan bagian atas yang ketiga adalah faring. Faring merupakan nama lain dari tenggorokan bagian atas berupa tabung yang terletak di belakang mulut dan rongga hidung dan menghubungkan keduanya ke trakea atau batang tenggorokan. Fungsi faring sendiri dalam sistem pernapasan manusia adalah menyalurkan aliran udara dari hidung dan mulut ke trakea. Selanjutnya, sistem pernapasan bagian atas yang keempat adalah epiglotis. Epiglotis merupakan lipatan tulang rawan yang terletak di belakang lidah, tepatnya di bagian atas laring atau kotak suara. Seperti katup, epiglotis akan terbuka saat bernapas untuk memungkinkan udara masuk ke dalam laring menuju paru-paru. Lalu saat makan, epiglotis akan menutup untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran pernapasan dan menyebabkan tersedak. Fungsi epiglotis untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam saluran pernapasan, saluran udara atau tenggorokan. Selanjutnya, kita masuk pada sistem saluran pernapasan bagian bawah. Yang pertama adalah laring. Laring atau kotak suara terletak di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan tenggorokan. Organ pernapasan ini memiliki dua pita suara yang terbuka saat bernapas dan menutup untuk memproduksi suara. Fungsi utama laring adalah untuk melindungi saluran pernapasan di bawahnya dengan cara menutup secara cepat pada stimulasi mekanik sehingga mencegah masuknya benda asing ke dalam saluran napas. Yang kedua, saluran pernapasan bagian bawah yang kedua adalah trakea. Trakea adalah organ pernapasan manusia berbentuk tabung besar. Organ ini memiliki panjang sekitar 11 cm dan lebar 25 cm. Letak trakea berada di bawah laring atau kotak suara dan berakhir di tengah dada, tepatnya di balik tulang dada dan di depan esofagus. Trakea tersusun dari otot tulang rawan berbentuk cincin sebanyak 16-22 buah. Tulang cincin ini yang membantu agar udara dapat keluar masuk dengan lancar. Saluran pernapasan bagian bawah yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ yang bertugas untuk mengelola udara yang masuk dan memisahkan oksigen dan karbon dioksida. Organ ini terdiri dari dua pasang yang masing-masing bagiannya mempunyai ciri yang berbeda. Paru-paru kiri orang dewasa memiliki berat sekitar
325 sampai 550 gram, sementara paru-paru kanan mempunyai bobot sekitar 375 sampai 600 gram. Yang keempat, saluran pernapasan bagian bawah yang keempat adalah pleura. Pleura adalah membran tipis berlapis ganda yang melapis paru-paru. Lapisan ini mengeluarkan cairan pleura fluid yang disebut dengan cairan serous yang berfungsi untuk melumasi bagian dalam rongga paru-paru, tidak mengiritasi paru-paru saat mengembang dan berkontraksi saat bernapas. Saluran pernapasan bagian bawah yang kelima adalah bronkus dan bronkiolus. Bronkus adalah percabangan saluran udara dari trakea menuju bagian kanan dan kiri paru-paru. Sedangkan bronkiolus merupakan tabung dari bronkus yang adalah cabang batang tenggorokan yang terletak setelah tenggorokan sebelum paru-paru. Fungsi bronkus adalah mengantar udara dari saluran napas atau ke dalam paru-paru sekaligus mengeluarkan dari paru-paru. Fungsi bronkiolus adalah membawa udara yang kaya oksigen ke kantung alveolus. Selanjutnya, alveolus. Alveolus merupakan rongga berbentuk cikung yang dikelilingi oleh banyak kapiler kecil. Fungsinya adalah sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Alveolus kemudian menyerap oksigen dari udara yang dibawa oleh bronkiolus dan mengalirkannya ke dalam darah. Demikian materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.